Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah Allah senantiasa menganugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dengan rahmat itu sehingga kita bisa bertemu, bersua kembali pada perkuliahan hukum wakaf. Insyaallah pada pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-7, pertemuan terakhir pra UTS. Tetapi pertemuan ke-7 dan ke-8 masalah yang kita kaji adalah sama. Jadi nanti pertemuan ke-7 dan ke-8 itu sama permasalahannya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga saya didoakan senantiasa sehat sehingga bisa terus bertemu dalam kuliah demi kuliah. Marilah saudara sekalian, kuliah hari ini kita awali seperti biasa kita lakukan, yaitu berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertemuan ke-7 ini, saudara sekalian, kita akan mengkaji tentang wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Kita ketahui bahwa aset wakaf itu bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak itu terdiri dari benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang. Baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak itu bisa kita kembangkan, kita kelola dalam ekonomi Islam. Saudara sekalian, wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk sarana sosial dan ibadah, namun juga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Dalam penjelasan Undang-Undang Wakaf disebutkan bahwa peran wakaf sebagai peranata keagamaan tidak hanya bertujuan
menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wakaf itu perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf, maka Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 menekankan agar harta benda wakaf dikelola dan dikembangkan secara produktif. Dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, di sana disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadir dilakukan secara produktif. Jadi peran aset wakaf itu bisa berkembang, dikelola dengan baik, itu terletak di tangan nadir. Maka nadir harus melakukan aset wakaf itu secara produktif, antara lain dengan cara pengumpulan investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan. Jadi kalau sudah ada investasi, ada peran modal, bisa digunakan untuk produksi sesuatu benda dan juga bisa digunakan untuk kemitraan, baik menggunakan mudharabah atau musyarakah. Juga perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan atau sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Inilah bentuk-bentuk produktivitas aset wakaf sehingga bisa membantu ekonomi umat. Saudara sekalian, wakaf sebagai sumber ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksplorasi semaksimal mungkin. Padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen, salah satu alat untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi umat Islam. Jadi ini belum banyak digali bagaimana aset wakaf itu bisa memberdayakan ekonomi umat Islam. Oleh karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting
untuk dikembangkan. Apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah putus walaupun yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diterima oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam ing qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila anak keturunan Adam meninggal dunia, maka putuslah semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa saja? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Nah, sedekah jariyah ini jumhur ulama memberikan penjelasannya, itulah yang dimaksud wakaf. Jadi di dalam Al-Quran maupun sunnah secara eksplisit tidak ada yang menyatakan wakaf, tetapi para ulama di dalam beristinbat hukum ayat dan hadis itu menunjukkan pada wakaf adalah berdasarkan pada pemahaman secara implisit. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang solih yang mendoakannya. Itulah 3 amal yang terus menerus dan berkembang manfaatnya. Maka kalau wakaf ini dimanfaatkan, dikembangkan, maka bagi yang wakaf itu akan menerima pahalanya, tidak pernah putus. Saudara sekalian yang saya banggakan, sebagai salah satu pranata keagamaan, wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga sebagai sumber ekonomi Islam untuk
menyejahterakan umat, maka perlu dikelola dan dikembangkan secara produktif. Wakaf juga memainkan peran yang sangat penting dan istimewa dalam pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam sepanjang sejarah Islam, di mana berbagai macam kebutuhan dan pelayanan dasar dan umum untuk masyarakat dibiayai dari dana wakaf. Karena wakaf itu diproduktifkan, diberdayakan dan dikembangkan, sehingga mengurangi beban keuangan negara. Jadi wakaf ini bisa mengurangi beban keuangan negara. Karena apa? Diproduktifkan, kemudian untuk memajukan tentang ekonomi umat. Wakaf mengalami kemajuan pesat selama abad ke-19 dan abad 10, bukan 19 ya. Wakaf itu mengalami kemajuan pesat selama abad ke-9 Masehi dan 10 Masehi. Kemajuan ini ditandai dengan berkembangnya jenis-jenis wakaf baru. Ada wakaf uang, kemudian ada wakaf senjata, ada wakaf hewan. Jadi wakaf menjadi berkembang dari berbagai jenis wakaf seiring dengan meluas dan makin kompleksnya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat muslim yang makin tampak bercorak urban. Pelayanan-pelayanan diberikan oleh wakaf mencakup sarana publik seperti jalan. Membangun jalan itu bisa diambilkan dari dana wakaf yang diproduktifkan tadi. Membangun jembatan, rumah sakit, dan madrasah. Ya, dengan kemajuan dan juga terjadinya kesinambungan manfaat ini, dimungkinkan berlakunya jenis wakaf produktif. Saudara sekalian, wakaf produktif biasanya berupa tanah pertanian. Maka tadi saya katakan benda yang tidak bergerak maupun benda yang bergerak selain uang dan berupa uang itu bisa diproduktifkan. Jadi ini wakaf produktif biasanya berupa tanah pertanian atau perkebunan. Jadi kalau tanah pertanian bisa disewakan, bisa menggunakan akad muzaroah. Begitupun perkebunan juga begitu. Maka bagi orang yang menjadi nadir itu harus pandai-pandai menangkap peluang. Kemudian juga gedung-gedung komersial dikelola sedemikian rupa
sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagiannya disisihkan untuk mendanai pelayanan sosial keagamaan atau untuk ditermakan kepada penerima yang telah ditentukan. Jadi keuntungannya itu juga diberikan kepada orang yang berhak menerima sebagai modal usaha, baik itu berupa alat usaha atau uang yang dijadikan modal untuk usaha itu. Saudara sekalian, wakaf produktif telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat muslim sepanjang sejarah Islam. Namun perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan kurang optimal. Jadi menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan wakaf untuk tujuan produktif, terlebih lagi di Indonesia. Hal ini kita bisa mengkaji hasil penelitian yang dilakukan oleh Center of the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2006. Dari hasil penelitian itu menunjukkan hanya ada 23% lembaga wakaf yang menyatakan tanah wakaf mereka menghasilkan dalam arti memiliki wakaf produktif yang menunjang wakaf pelayanan sosial. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, sebagian besar dari wakaf yang menghasilkan tersebut berada di pedesaan dan berbasis pertanian. Maka di daerah-daerah itu banyak tanah wakaf yang belum dikembangkan, belum dikelola dengan baik. Wakaf produktif berupa sawah atau kebun merupakan yang terbesar, yaitu 19%. Sedangkan wakaf produktif berbasis perkotaan masih jarang dilakukan, yang memanfaatkan lahannya untuk pertokoan hanya ada 3%. Inilah yang menjadi problem perwakafan di Indonesia. Jadi aset-aset wakaf belum diproduktifkan. Ini adalah terletak bagaimana kemahiran, bagaimana keaktifan para nazir, dan bagaimana nazir bisa menggunakan peluang yang ada. Jadi kalau aset wakaf di pinggir jalan itu bisa diproduktifkan, bisa dijadikan pertokoan, bisa dijadikan apartemen, ya, bisa dijadikan resto. Ini itu semua kan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian juga saudara sekalian,
pendayagunaan kolam ikan baru 1%. Jadi kalau berada di daerah pantai, di sana ada aset wakaf berupa tanah atau di pedalaman, bisa dijadikan sebagai kolam ikan. Jadi didaya gunakan kolam ikan itu baru 1% oleh lembaga wakaf. Ini disebabkan apa? Lemahnya jenis-jenis wakaf produktif yang dikembangkan di Indonesia. Ini adalah salah satu problem atau masalah perwakafan yang ada di Indonesia. Maka wakaf produktif belum mampu menjadi penyokong kegiatan pelayanan sosial wakaf. Jadi kalau wakaf ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, tentunya wakaf itu harus diproduktifkan. Bentuk aset apapun harus diproduktifkan. Dengan adanya produktif inilah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan umat dan bisa memberdayakan ekonomi umat. Saudara sekalian, sekian kuliah terakhir pra UTS. Saya tidak menyampaikan kisi-kisi, tapi semua yang telah saudara terima dari pertemuan pertama urgensi hukum wakaf, kemudian pengertian wakaf, syarat dan rukunnya, sampai pada pertemuan hari ini adalah semuanya menjadi bahan UTS. Oleh karena itu, saudara, saya anjurkan untuk mempersiapkan diri menghadapi UTS sehingga nanti bisa mencapai hasil yang maksimal. Dan saya pesankan di dalam nanti ujian jangan kerjasama, harus mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Demikian pesan saya yang terakhir Pak UTS. Mudah-mudahan menjadi perhatian dan saya doakan mudah-mudahan sukses dalam menempuh UTS ini, karena UTS adalah salah satu unsur evaluasi di dalam perkuliahan. Saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita akhiri, nanti kita lanjutkan pada pertemuan ke-8, masih membicarakan tentang wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.